5 B. Untuk anak-anak maksudnya tidak akan sama karena setiap anak punya karakter masing-masing, sehingga di dalam pengajaran itu mesti harus memahami, mengetahui karakter anak-anak itu, sehingga kita harus bisa memanage bagaimana caranya agar anak-anak itu supaya ketika belajar merasa happy, senang, bahagia. Jadi yang terpenting, dan tidak akan mudah karena pas setiap siswa karena tidak akan sama. Misalnya kalau dalam menerangkan matematika tentu tidak semua anak senang matematika, bahkan takut matematika. Ya. Pelajaran yang jadi kopi itu ya dari dulu itu. Padahal matematika sebenarnya kan menyenangkan, ya, menyenangkan tergantung bagaimana kita mengajak pada anak-anak itu menyukai matematika, misalnya begitu. Nah, bagaimana caranya agar anak itu yang tidak suka menjadi suka? Biasanya anak-anak itu sukanya sama ibunya itu diajak ke mall misalnya, di mall, ke supermarket. Di sana biasanya kan ada diskon misalnya. Orang itu kan sukanya diskon. Diskon itu kalau kita tidak senang matematika sama matematika kita jadi aksi juga. Padahal ada kaitannya ya, saya cerita belanja kaitan dengan ilmu matematika itu yang dasarnya. Kita kalau ke mall ada sebuah kira suka, kita dapat potongan harga berapa rupiah potongannya. Nah, ke matematika itu ya. Itu sebenarnya ada ya tulisan harga itu, misalnya harga 1.000 diskon jadi 700 itu kan bagian dari matematika. Cuma terkadang mereka itu kayak kita berikan itu, terus langkah-langkah apa yang dilakukan Bapak sendiri dalam anak minat belajar anak terutama dalam matematika itu kan ada pelajaran IPA, ada lain-lain Itu kami kepada anak mengajak untuk belajar yang ada sekitar kita. Kalau kita belajar dengan ada yang sekitar kita, artinya itu kita belajar di luar kelas, itu membayangkan ataupun sungguhan kita betul-betul di luar kelas itu kita akan jadi senang. Karena apa? Kita belajar dengan tekstual realita, tidak khayalan tidak khayalan, sehingga kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari di kelas, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kalau teori itu kan sulit, tapi kita prakteknya mudah gitu ya, akhirnya membayangkan yang hal yang belum terjadi. Nah, sehingga kita ketika diajak ke luar kelas, misalnya kita belajar IPA, ya, mencari daun-daun yang ada di luar kelas atau tanaman-tanaman, ini jenis tanaman apa, ya, apakah ini dikotil, monokotil misalnya. Nah, sehingga anak-anak betul, oh ini tuh yang namanya berakar serabut, oh ini tuh yang berakar tunggang. Nah, betul-betul kita tahu. Kalau membayangkan saja itu kan kita bisa kesulitan anak-anak itu, tapi ketika betul-betul kita terapkan di dalam dua sehari secara dengan realita, oh ternyata begini aja, udah tahu betul, paham. Caranya begitu. Harus mengetahui ya karakter anaknya itu sendiri ya, minatnya apa. Tapi dulu tetap kan menjadi pionir bagaimana menghayati anak itu sehingga nanti pelajaran kayak tadi matematika yang menjadi populer. Pembelajaran itu kan banyak sekali mata pelajaran, dari sekian mata pelajaran itu mata pelajaran apa yang bikin anak itu happy sehingga nanti dengan mengkolaborasikan dengan kehidupan nyata sampai kehidupan selama perjalanan selama ini apa? Anak-anak itu biasanya yang mereka suka itu malah praktek, mempraktekkan langsung. Jadi anak itu merasa senang kalau diajak bermain, praktek itu malah senang. Ketika
diajak berpikir dengan teori itu sulit ini. Ya, sekarang kan ada kurikulum merdeka, kan anak disuruh merdeka berpikir, merdeka berencana, itu kan sangat sinkron sekali dengan kondisi anak sekarang. Ya, kadang-kadang saking merdekanya nggak mungkin. Agar merdeka. Anak dituntun, diajak, ya, dididik secara bertahap sehingga mereka menjadi anak yang bisa mandiri dan percaya diri bahwa anak-anak itu jangan sampai blunder. Karena tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak bodoh. Sebenarnya nggak ada anak yang bodoh, mereka punya potensi dasarnya. Tinggal bagaimana seorang guru, terus orang tua sendiri perlu terlibat di dalam pembelajaran anak yang dewasa tersebut. Ya, Berarti terkait yang terkait dengan apa ya? Tadi dengan teorinya kayak gitu, terus bagaimana metode-metode yang digunakan kepala orang tua dalam pembelajaran sehingga kelas 5B itu menjadi jadi satu metode yang diterapkan prestasinya lebih baik ya seluruhnya. Ya, alhamdulillah rata-rata meskipun ada satu dua yang bimbingan. Bimbingan ya. Metodenya apa itu yang sering digunakan sehingga anak itu ya itu tadi selain dari tadi bijak melakukan Kita kolaborasi. Ya, kita tidak hanya satu metode yang dipakai, tapi kita memakai beberapa metode. Ya. Yang satu ceramah mesti itu, tapi sampai banyak. Kalau ceramah itu terus anak-anak juga nggak mau ya, nggak mau malah gitu. Ya. biasanya Kalau yang anaknya sebenarnya aktif nggak suka ceramah itu. Maka ada ceramah, ada tanya jawab, ya. Iya. Kemudian kita apa itu bereksperimen, kemudian anak-anak bisa melakukan pendapatnya. Kita pancing anak-anak itu, sebenarnya anak-anak punya potensi. pancing aja gimana punya apa, karena malu-malu gurunya itu dia nggak mau dia punya metode malu nggak mau. Iya betul. Terus yang paling sering apa yang sering digunakan metode paling efektif sekali dalam pembelajaran selama ini? Sebenarnya kalau paling efektif sih nggak ada, tapi kita ini mengkolaborasikan beberapa metode gitu itu. Biasanya ada yang ada yang sedang, ada yang sehingga nanti yang terbaik yang berarti terbaiknya adalah berkolaborasi. Ya kita apa kolaborasi sehingga apa anak-anak yang kadang-kadang anak yang mau ditanya itu mana nggak mau udah lah. Iya betul. Iya. Terus kan ada kendala itu biasanya dalam ada metode ada teorinya ada, terus kendala-kendala dalam dalam pembelajaran ada anak yang katakanlah penangkapannya materi kurang dan sedang itu kendala yang dihadapi dan yang paling sering terjadi dan cara penanganan Bagi anak yang agak terlambat dalam berpikir itu kita ternyata drill berulang-ulang. Nah, kemudian diberikan latihan, kita bimbing latihan itu, ya. Misalnya ada anak yang pemahamannya agak lama, nah, dengan kita agak lama memahaminya, maka misalnya kalau dalam matematika kita anak minta ke depan, kita dengan anak di depan maju mengerjakan, nah kita bimbing gitu, kita bimbing. biasanya langsung pas misalkan nilainya di kelas itu nanti dikelompokkan sendiri atau apa di luar kelas kita melakukan Kita kadang-kadang maka mengelompokkan pada anak yang sebaya setara, nanti kita memberikan tugas yang setara. Jadi kita memberikan apa itu bisa memastikan yang baik, karena kalau anak-anak itu yang berpikirnya agak lambat dikasih soal yang tingkat tulisannya tinggi, mereka malah nggak mau mikir malah, maka diberikan yang mudah sehingga dia ketika bisa menekan ganda itu ternyata matematika itu nggak sulit juga. Nah, terus sekarang kan ada namanya IPTEK ya, mau nggak mau kan kita terkait dengan IPTEK. Nah, adanya IPTEK ini dampak terhadap siswa sendiri baik pembelajaran atau kesukaan terhadap belajar itu. Pengaruh itu sangat luar biasa. Bagaimana kita menggunakan IPTEK sendiri, relatif sendiri. Jadi kita anak-anak di rumah fasilitasnya ada, fasilitasnya. Karena
di rumah sekarang itu sudah tersedia banyak fasilitas. Nah, kita tinggal apa? Bagaimana anak-anak itu bisa menggunakan fasilitas yang baik. Maka ketika di sekolah kita berikan contoh. Kita semua juga punya fasilitas apa? LCD, ada TV, ada apa internet. Nah, itu kita di situ kita bisa memberikan contoh. Kalau kalian belajar, maka bisa kita gunakan kemajuan kita gini. Kita punya di sini kita punya LCD, kita punya apa TV yang bisa dengan internet, ya. Kita bisa mencari ketika kalian itu misalnya kesulitan, kita bisa bertanya di situ sama Google. Ya, kita mau menggunakan apa itu proyektor, ya kita karena di sini semuanya sudah apa alat tersedia, sejak dulu sudah punya laptop masing-masing ya itu kita punya materi yang dari laptop itu sendiri kita bisa langsung maka apa ya kita siapkan materialnya ya kita bisa tayangkan langsung. Saya perhatikan di sini sudah beberapa saya yang baik secara IT maupun AIT dulu pun saya perhatikan sudah banyak yang biasa. Terus bagaimana tentang terkait dengan orang tua sehingga mereka yang belajar orang tua di sini atau belajar di rumah teman-teman. Kami di sini selalu menjadi bersama dengan para orang tua murid gitu ya. Jadi apa dalam dia bisa lewat WA, bisa telepon atau bisa kalau kita memang perlu intensif kita datangkan orang tua ke sekolah. Jadi ada silaturahim ini, silaturahim membawa berkah, silaturahim membawa kebaikan karena ada hal yang perlu disampaikan secara langsung tatap muka. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan WA atau telepon itu kadang-kadang nyambungnya belum tentu pas. Juga ketika dia permasalahan anak sama anak itu kita tidak akan langsung menerima laporan satu anak saja, tapi akan diklarifikasi dengan sama anaknya. Sehingga keputusan itu betul adil. Bagus sekali dari kita. Kelas 5 ini selama ini belum ada kendala atau masih ada permasalahan misalnya anak akan ada bullying atau ya sebenarnya alhamdulillah secara umum tidak ada, tapi kita selalu memberikan apa pengertian pada anak jangan sampai kita sama teman saling membuli dengan beberapa contoh ya, sehingga anak itu tidak merasa minder di kelas ya. Itu karena tingkat ekonomi juga sangat dipengaruhi. Iya betul. Ya terima kasih Pak Roker ya ini kami menjelang waktunya ya untuk mengambil terima kasih semuanya. Mudah-mudahan nanti ilmu yang diberikan Pak Roker kepada kami nanti akan kami setelah dan kami pelajari diterapkan di kedepannya untuk saya di lapangan. Matur nuwun, terima kasih. Sama-sama terima juga ada manfaat juga dari kami juga ada masukan kembali dari dan juga bisa dikembangkan ketika kembali lagi ke masyarakat atau ke kampus. Ya. Matur nuwun, terima kasih atas informasinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.